Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan dari hari Senin, praktikan hari Senin jam 9. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca hasil interpretasi instruksi Shazam dalam bentuk OLS atau Ordinary Least Square. Yaitu sebelumnya sudah ada hasil analisisnya, baik itu pada Microsoft Word maupun pada software Shazamnya itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya melalui Microsoft Word, di mana sebelumnya sudah saya analisis menggunakan software Shazam. Baiklah, langsung saja masuk pada Microsoft Word untuk melihat hasil instruksi OLS-nya, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan hasil instruksi tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke hasil instruksinya. Ini adalah instruksinya. Yang pertama yaitu mengestimasi model ekonometrika, yaitu dengan metode ordinary least square, regresi linear sederhana. Ini instruksi OLS-nya, sehingga didapat hasil analisisnya di bawah ini, yaitu regresi linear sederhana, di mana satu variabel yaitu luas lahan mempengaruhi variabel independen yaitu variabel terikat. Didapat hasil analisisnya ini, R-square-nya ini F hitung regresinya. Terus juga didapat variabel name, estimasi koefisien, standar error dan T-ratio. Ini konstantanya, dan ini konstanta untuk variabel luas lahan X1T. Sehingga didapat dengan kesimpulan melalui tabel ini, yaitu didapat konstantanya nilai konstanta yaitu 37,522 dari sini, dari yang merah ini. Terus didapat juga luas lahan X1T dari sini 39.193. Terus R kuadrat ini yaitu R square, didapat dari hasil analisis, yaitu dari sini R square. Selanjutnya yaitu F hitung. F hitung ini didapat dari hasil analisis ini, yaitu 178.548. Selanjutnya yaitu F tabel 5%, di mana F tabel 5% ini didapat dari tabel yang telah ditentukan pada lembar kerja praktikum. Untuk F tabel 5% yaitu 3,35, dan T tabel juga sudah ditentukan pada lembar kerja praktikum ekonomi metrika, yaitu didapat T tabel yaitu dengan tingkat 5% yaitu 2,056. Baiklah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Yaitu yang pertama itu melalui uji F hitung, di mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis 1 itu diterima. Dari tabel ini kita bisa simpulkan, yaitu di mana nilai F hitung yaitu 178.548 lebih besar dari F tabel, yaitu
yaitu 3,35. Sehingga artinya yaitu variabel luas lahan berpengaruh positif terhadap variabel independen atau variabel terikat yaitu produksi. Selanjutnya itu dengan uji T-tabel. Dengan uji T-tabel. Uji T-tabel ini yaitu uji dengan satu variabel dependen atau variabel luas lahan, yaitu untuk melihat pengaruh dari variabel luas lahan itu saja. Sedangkan jika uji F-hitung ini untuk melihat keseluruhannya. Maka karena ini regresi linear sederhana, maka variabel yang digunakan cuma satu, yaitu variabel luas lahan, yaitu di mana T-hitung lebih besar dari T-tabel, yaitu T-tabelnya yaitu T-hitungnya yaitu bernilai luas lahan yaitu 39, yaitu T-hitungnya ini standar error 6.196 didapat, ini dia 6.196 itu lebih besar dari T-tabel, di mana T-tabel dengan tingkat 5% yaitu 2,056. Maka dengan begitu didapat interpretasinya dengan meningkatnya 1 hektar luas lahan akan meningkatkan laju produksi sebesar 39.93, yaitu nilai dari koefisien luas lahan. Selanjutnya regresi linear berganda, yaitu mengestimasi model ekonomi metrika aplikasi metode ordinary least square regresi berganda dengan instruksinya yaitu lebih dari satu variabel dependen yaitu X1T, X2T, X3T, yaitu di mana X2T ini jumlah bibit dan X3T ini adalah tenaga kerja. Baiklah, dengan memasukkan instruksi ini pada editor Shazam, maka didapat hasil analisisnya seperti ini, di mana ada R-square-nya, regresi dan F-hitungnya, dan didapat variabel name, konstanta, dan standar error-nya. Baiklah, langsung saja masuk ke variabel, ke nilai dari tabel ini, yaitu konstanta. Konstanta didapat dari nilai ini, konstan yaitu 46218. Selanjutnya itu luas lahan didapat dari di sini yaitu 11.361. Terus jumlah bibit didapat juga dari sini, estimasi koefisien yaitu 2.1257. Terus didapat juga jumlah tenaga kerjanya yaitu minus 0,5561. Dengan R-square didapat dari sini yaitu 0,8770. Selanjutnya yaitu F-hitung. F-hitung ini didapat dari nilai regression. Ini dia 292.791. Dengan di mana F-tabel 5% dan T-tabel 5% itu sudah ditentukan pada lembar kerja praktikum ekonomi metrika. Maka F-tabel itu 3,35, T-tabel dengan tingkat 5% itu 2,56. Maka didapat nilai uji F-hitungnya yaitu jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 atau hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Maka jika dilihat dari nilai ini, maka nilai dari F-hitung itu lebih besar dari nilai F-tabel. Sehingga variabel luas lahan itu berpengaruh positif terhadap variabel independen atau produksi. Baiklah, selanjutnya itu uji T-tabel. Maka selanjutnya yaitu uji T-tabel, masuk lagi pada Microsoft Word, yaitu ini dia uji T-tabel luas lahan itu T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka variabel luas lahan itu berpengaruh positif terhadap laju produksi, sehingga
Interpretasinya yaitu dengan meningkatnya 1 hektar luas lahan akan meningkatkan laju produksi sebesar 11,361, di mana ini adalah nilai koefisiennya. Selanjutnya yaitu jumlah bibit. Di sini didapat jumlah bibit atau T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga variabel jumlah bibit itu berpengaruh positif terhadap laju produksi. Maka didapat hasil interpretasinya yaitu dengan meningkatnya 1 kg bibit akan meningkatkan laju produksi sebesar 2,1257. Ini adalah koefisiennya. Selanjutnya itu uji T tabel tenaga kerja, di mana nilai T rasionya yaitu minus 0,5532. Artinya variabel tenaga kerja ini berpengaruh negatif terhadap laju produksi, sehingga didapat interpretasinya itu dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja 1 HOK, maka akan menurunkan laju produksi sebesar 0,1043, di mana ini adalah nilai koefisien dari tenaga kerja, di mana T hitung itu didapat dari nilai T rasio ini. Baiklah, sekian dari saya bagaimana cara menginterpretasikan hasil instruksi sajam pada OLS, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Sekian dari saya, Fajri Ramadan, Pertikan Ekonomi Metrika pada hari Senin jam 9. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.